Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita mengenai pengeboman yang menghancurkan kota terbesar di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, melalui radio yang disiarkan BBC News. Kawan-kawan, kendaraan golongan mengarah kepada semoga berarti di Indonesia terjadi kerusakan saat tidak tetapi jangan sampai proklamasi diproklamikan oleh PPKI. Kenapa kau berusaha demikian? Karena PPKI adalah badan pemikiran Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak proklamasi kemerdekaan? Negara sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah kami setuju? Dia akan merupakan PPKI. Kalau beliau menginginkan hasil proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Sebaiknya, kalau bukan kurang dari kita segera menemuinya. 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Radio dinilai sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam atas panggilan Marsikal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta dan Rajiman, saya utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunaichi Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka pada Indonesia? Dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan. Benar, saya sangat setuju. Saya juga proklamasi harus dilaksanakan. Maaf, tapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan dengan cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Oke, kami akan pikirkan lagi. Terima kasih, Saudara Terauchi. Iya, sampai jumpa. Insinyur Soekarno, Hatta, dan Rajiman tiba di tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dalam pertemuan itu, Sultan Syahrir sebagai juru bicara Bung Hatta dan Bung Karno, berita kekalahan Jepang akan memutus tidak tersebar. Dengan demikian kita dapat memproklamasikan kemerdekaan. Apakah berita kekalahan itu sudah terpilih secara akurat? Saya sendiri yang mendengar melalui radio BBC. Dengar Sari, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja karena kita harus membahas hal ini dalam rapat PPKI agar semua jelas. PPKI merupakan buatan Jepang. Proklamasi bukanlah hadiah dari kita. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Baiklah kalau begitu. Soekarno, Hatta disertai Mr. Subarjo pergi mencari informasi mengenai kekalahan Jepang ke Gensei Kanbu, kantor pemerintahan militer. Tetapi di sana tidak ada pejabat yang dapat ditemui karena mereka dipanggil ke Genshireibu, markas Panglima tertinggi tentara. Akhirnya mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda. Selamat atas keberhasilan pertemuan Anda sekali lagi sangat. Terima kasih, tapi tujuan kami ke sini bukan untuk hal itu. Kami ingin menanyakan bahwa benar atau tidaknya Jepang telah menyerah pada sekutu. Berita itu disiarkan oleh sekutu dan saya belum memperoleh berita dari Tokyo. Sebab itu saya menunggu industri dari Tokyo. Betulkah? Kalau betul seperti itu kami mohon pamit. Terima kasih atas infonya. Sesudah meninggalkan tempat Laksamana Maeda, kedua tokoh nasionalis utama itu dapat memperoleh keyakinan bahwa Jepang sungguh-sungguh sudah menyerah. Sepertinya benar adanya kalau Jepang telah menyerah pada sekutu. Kita harus mengadakan rapat PPKI secepatnya. Mr. Subarjo, saya menyerai ada tugas
rapat PPKI besok. Baik, rapat akan dilakukan di kantor Dewan Sainyo. Setelah hal itu, golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini Indonesia berada dalam kosongan kekuasaan. Bagaimana jika kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan? Bagaimana dengan Soekarno-Hatta yang masih tetap bersikeras proklamasi harus dibicarakan dengan PPKI dahulu? Baik, inilah keputusan yang saya ambil. Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan suara rakyat Indonesia sendiri. Tak dapat digantikan pada orang dan negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan Jepang harus diputuskan dan sebaliknya. Tapi Jepang memberikan kekuasaan kemerdekaan Indonesia sekitar 24 Agustus 1945. Bagaimana jika 16 Agustus 1945 saja kita memproklamasikan kemerdekaan? Setuju. Lalu siapa yang berhak menyampaikan keputusan ini kepada Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta? Dari Skandikana bagaimana? Baiklah, kami yang akan menyampaikan keputusan ini. Pada pukul 22.30 waktu Jawa, kepada Insinyur Soekarno di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, kedua wakil dari golongan muda tersebut lalu menyampaikan keputusan pada Insinyur Soekarno dan Hatta. Soekarno, Bung Hatta, maksud saya begini adalah untuk menyampaikan hasil rapat dari golongan muda. Apakah hasil rapat tersebut? Kami ingin agar Anda memproklamasikan kemerdekaan. Besok juga Anda harus memproklamasikan kemerdekaan. Maaf, kami tidak bisa. Kami masih belum berhak untuk pemerintahan. Tidak perlu kita memperhatikan Jepang lagi. Jepang telah menyerah pada sekutu dan sampai saat ini sekutu belum juga datang. Sehingga inilah saat kita yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Hai pemuda, kami tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Kami harus menurut prosedur PPKI. Baiklah, apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini dari saya. Seret saya ke pojok. Sudah hilang nyawa saya sekarang ini juga. Jangan menunggu besok. Dan kami pun tidak dapat ditarik-tarik atau didesak supaya mengumumkan proklamasi itu. Kalau itu penilaian saudara-saudara, baiklah. Dan kami para pemuda tidak dapat menanggung sesuatu jika besok proklamasi belum juga diumumkan. Setelah kami menyampaikan keputusan, Bapak Soekarno tidak mengambil keputusan sebelum ia menanyakan kepada wakil-wakil PPKI. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjauhkan Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dari tekanan dan pengaruh Jepang. Begini saja, Bung Karno beserta keluarganya dan Muhammad Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta. Kemana? Ke Rengas Dengklok. Ya benar Bung, kalau begitu saya bersedia untuk ikut membawa mereka ke Rengas Dengklok. Ya, saya juga bersedia. Siapa yang bersedia lagi? Saya. Kalau begitu, sebagai pemimpin saya ikut. Bagaimana, semua setuju? Ya, kami setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk dibawa ke rumah Sudanco Subeno di Rengas Dengklok tanpa pengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa kami ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Sementara itu di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di gedung Pejambon 2. Akan tetapi Soekarno-Hatta tidak ada. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian esok harinya. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Silakan Anda ikut untuk bertemu dengan Soekarno-Hatta. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik. Mr. Subarjo naik ke mobil beserta Wikana kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok. Akhirnya pada jam 18.00 Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Hatta dan Bung Karno kembali ke Jakarta. Tak lama kemudian rombongan tiba di Jakarta pukul 23.30 waktu Jawa. Kembali ke rumah masing-masing.
Rombongan lalu menuju ke rumah Laksamana Maeda karena keselamatan mereka di sana terjamin. Pada pukul 5 waktu Jawa tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia dari golongan tua dan golongan muda kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, sebentar lagi Indonesia akan merdeka. Iya Bu, semoga besok berjalan dengan lancar. Apa sudah ada bendera Indonesia-nya? Oh iya, belum. Terima kasih sudah mengingatkan. Belum ada Bu, Ibu punya kain apa? Hanya merah dan putih. Wah, kebetulan itu warna yang pas. Ya sudah, tolong jahitkannya benderanya untuk tanggal 12 nanti, 17 nanti. Sekarang kita mulai rapat. Saya bertugas sebagai penulis teks proklamasi. Baiklah, sedia menyeimbangkan pikiran. Saya mengusulkan untuk mengambil dari rumusan dengan UPKI. Sebentar saya akan tulis, silakan Anda mendikte saya. Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya juga memiliki usaha. Bagaimana bila ada tambahan pernyataan pengalihan kekuasaan? Oh boleh, silakan Anda berbicara lalu saya yang menulis. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada usulan lagi? Kalau tidak, saya rasa sudah cukup. Bagaimana dengan Anda sebagai? Saya tidak memiliki usulan, mungkin ada usulan. Saya rasa tidak saja. Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Apa ada yang punya pendapat? Bagaimana jika saja? Bagaimana jika atas nama bangsa Indonesia? Ditandatangani oleh Anda dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baik, Sayuti, Anda sebagai sekretaris, silakan ketik naskah ini. Baik, Bung. Untuk pengibaran bendera, saya tunjuk Sri Murti, setuju Katri. Sidang pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit, yaitu Latif dan Subur. Baik. Sesuai dengan acara yang telah ditetapkan di bulan puasa, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, 10.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Kita juga di dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan kita sendiri akan tenangan terpramuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Pemusyawaratan itu kata-kata berpendapat bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ingin kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan